Selamat pagi, shalom buat kita semua. Saya yakin hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Doa saya pada hari ini, semoga kita selalu dalam naungan Tuhan dan memiliki hati yang bersih dan jernih. Ya, untuk itu saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita memuji, mendengarkan firman Tuhan yang bertema kita pada hari ini adalah pemulihan hati. Ya, untuk itu saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 4 ayat 23. Mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, karena dari situlah terpencar kehidupan. Ya, saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah kita bahwa hati kita adalah sumber dari hidup kita? Ya, apa yang ada di dalam hati kita, ya, maka ya itulah yang akan keluar dari mulut kita ataupun dari diri kita, menampakkan ekspresi kita di hadapan manusia. Ya, jika hati kita baik, ya, maka ucapan perkataan kita itu, perbuatan kita, dan bahkan pikiran kita juga bersih. Ya. Tetapi kalau hati kita itu kotor, maka pikiran kita, perkataan kita, ya, bahkan perbuatan kita juga kotor, ya. Makanya begitu penting kita belajar jaga hati. Di dalam Alkitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan bahwa hati kita itu sumber mata kehidupan kita, bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini mengalirnya dari hati, ya. Kenapa penting banget kita menjaga hati? Karena hidup kita nggak mungkin baik jika hati kita tidak bersih, ya. Hati kita menentukan hidup kita, ya. Karena kenapa? Sumber dari semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah dari hati kita, ya. Tahu bahwa, ya, roh Tuhan itu berdiam di dalam hati kita, ya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1, 2 Timotius ayat 1 pasal 16 dikatakan bahwa, ya, 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Nah, saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, hati kita adalah tempat kediaman Roh Kudus, ya, kediaman Roh Kudus. Kita harus jaga hati kita tetap bersih supaya Roh Kudus betah tinggal di dalam situ, ya. Orang yang punya Roh Kudus di dalam hatinya, hidupnya akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus, ya, oleh Roh Allah. Barangkali dalam hidup ini, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan apapun, kita harus hikmat dari dalam Tuhan, ya, dari Tuhan. Kalau hati kita gak bersih, kita nggak peka, ya, kita nggak peka dalam pimpinan Tuhan dalam hidup kita, ya. Untuk itu maka jagalah hatimu supaya hidupmu peka dengan pimpinan Roh Allah, ya. Untuk itu, ya, bahkan Matius pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa, ya, mengatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya, ya, orang yang hatinya bersih, yang bisa dengar
pimpinan roh Allah dalam hatinya. Banyak kali dalam hidup ini kita nggak peka lagi, kita nggak peka lagi dengan pimpinan roh Tuhan, karena hati kita nggak bersih. Apa yang mengotori hati kita? Yang mengotori hati kita adalah mari kita coba buka kitab kita, kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 31 mengatakan, Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 31 mengatakan bahwa, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan jangan melakukan, jangan melukai Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam batin kita, dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, itu yang mengotori hati kita. Dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 mengatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, siapapun Anda, saya dan Anda harus jaga hati kita. Kita harus jaga hati kita, karena dari dalam hati kita, Yesus bilang, muncul segala hal-hal yang jahat. Ini karena jahat ini. Karena itu harus jaga, harus kita jaga. Tidak ada seorang pun yang kebal dalam hal-hal jahat, karena kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan. Kenapa kita perlu banget jaga hati? Kita perlu banget jaga hati kita itu. Kita menjaga hati kita itu supaya kita tetap peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita udah nggak peka lagi kalau kita mulai mengotori hati kita dengan dosa, dengan perkara-perkara najis, dengan perkara-perkara yang membuat Roh Kudus nggak betah tinggal di dalam hati kita. Saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kalau kita percaya bahwa Roh Kudus diam di dalam hati kita, kalau kita percaya bahwa Roh Tuhan memenuhi kita dengan rohnya, harusnya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanda orang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia tidak hidup lagi di dalam daging. Dia tidak hidup di dalam daging. Tetapi kalau ada orang yang bolak-balik jatuh di dalam dosa, hidup ikutin bahwa hawa nafsu, selalu hidup dalam keserakahan, pertikaian, orang ini hidup tidak dipimpin oleh Roh Allah. Orang itu tidak dipimpin oleh Roh Allah.
Nah, yang sering diperdebatkan bahwa ya, tanda orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya. Dia berbahasa roh. Ya. Padahal yang lebih esensi adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, orang yang hidup di dalam pimpinan Allah, hidup menurut roh, pertimbangan hati kita itu dijaga Tuhan. Ya. Pertimbangan hati kita selalu berlandasan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, ketika ada hal-hal yang harus kita putuskan, ya, pertimbangkan kita dalam begini, ya, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya. Hidup menurut roh Allah, ya, hidup menurut roh adalah, ya, ini kita selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ya, sehingga kita hidup takut akan Dia. Ya. Aneh banget ya, saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Aneh banget, banyak orang Kristen yang kalau hari Minggu, ya, rajin ke gereja, ya. Dia rajin ke gereja tiap hari Minggu, ya. Tetapi Senin sampai Sabtu dia lupa sama Tuhan. Ya. Saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan ya, orang yang, ya, kadangkala orang itu, ya, hari Minggu dia sering ke gereja, ya, tiap hari Minggu ke gereja terus, tiap hari Minggu ke gereja terus, ya. Tetapi hari Senin sampai Sabtu dia lupa dengan Tuhan, ya. Tuhan ditinggalkan di gereja aja, ya. Ya. Dia berkata, Tuhan baik-baiknya di gereja, ya, sampai hari Minggu, ya. Saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Ya. Kita seringkali tidak menyadari, ya. Kita seringkali tidak menyadari, ya, kehadiran Tuhan, bahwa Roh Kudus di dalam batin kita itu selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu melihat semua yang kita buat. Nah, anehnya lagi, orang cuman berbuat benar kalau mereka dikelilingi orang-orang yang mereka tahu menghakimi mereka. Orang-orang itu melakukan, ya, kebaikan, kebenaran, ya, jika mereka, ya, dikelilingi oleh orang-orang, ya, yang mereka tahu menghakimi mereka. Kalau mereka tidak benar, ya, padahal harusnya begini, saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada enggak, ya, yang kita buat, ya, ada enggak orang, ya, kita sadar bahwa, ya, Tuhan melihat semua yang kita buat, ya. Kesadaran akan kehadiran Tuhan, ya. Kesadaran akan kehadiran Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita selalu ingatkan bahwa, ya, Tuhan lihat, ya, bahwa Tuhan lihat, Tuhan itu melihat, ya. Ibaratnya rumah yang ada CCTV, ya. Ada sebuah cerita, ya, bukan hanya cerita tetapi yang saya alami dulu waktu saya kerja di Medan. Waktu saya di Medan, kami bekerja di rumah makan. Di tempat kerja saya itu, di situ ada sebuah CCTV. Nah, di situ kami semua karyawan, ya, yang kerja di sana lebih serius, ya.
kami kerjanya lebih serius. Ya, kami itu serius. Kami tidak aneh-aneh gitulah ya. Karena kami sadar bahwa ada yang melihat atau memantau ya di balik CCTV itu. Ya. Saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Harusnya kalau kita itu punya roh Allah dalam hidup kita, kita menyadari bahwa Tuhan juga mengawasi hidup kita ini. Kita harus menyadari itu. Nah, orang-orang yang hidup menurut roh, dia selalu memastikan ya. Orang-orang yang hidup menurut roh dan selalu memastikan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita nggak perbuat dosa bukan karena kita takut masuk neraka, ya. Tetapi karena kita nggak mau berbuat dosa. Kita nggak mau melukai hati Allah. Kalau orang hidup menurut roh, ya, dia akan menyangkal dagingnya. Ya, dagingnya memang tetap ada, pikiran jahat tetap masuk. Ya. Bahkan istri yang mempunyai suami yang sudah, ya, istri yang mempunyai suami, ya, suami yang sudah punya istri, ya, apakah tidak bisa melihat pria atau wanita lain yang lebih keren, yang lebih baik, yang lebih ganteng, yang lebih cantik, lebih imut dari yang ia miliki, dari pasangannya? Pasti bisa. Pasti. Ya. Pasti. Nah, karena pikiran kita itu ya jahat, ya, pasti ada. Tetapi orang yang hidup menurut roh, ya, menyangkal dagingnya, maka ya, makanya kalau kita lihat wanita cantik, pria tampan, ya, lihat sekali saja saudara, ya, lihat sekali saja, ya, jangan lirik 2 kali, ya. Karena pandangan yang kedua itu ya, udah bahaya saudara, ya, maaf, udah bahaya, benar-benar bahaya saudara. Ya. Ya. Orang yang hidup menurut roh, dia hati-hati, ya. Jangan sampai mencobai diri sendiri, ya. Ya. Tanda orang yang dipimpin roh Allah, dia dimampukan, ya, dia dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka sucikanlah hatimu, ya. Bersungguh-sungguhlah menjalankan firman Tuhan, ya. Jangan hanya hari Minggu engkau datang di gereja, Senin sampai Sabtunya engkau lupa dengan Tuhan. Hari Minggunya engkau datang. Setelah engkau siap, ya, setelah engkau siap mendengarkan, mengikuti ibadah, ya, engkau pulang, engkau berkata, ya, Tuhan tinggal di sini ya, baik-baik di sini. Sampai jumpa hari Minggu Tuhan. Jangan saudara, jangan, ya. Ya, jangan. Untuk itu saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya himbau kepada kita semua, ya. Saya himbau untuk kita semua, ya, untuk menjaga hati kita, supaya hidup kita peka dengan pimpinan roh Allah. Ya, tadi saya mengatakan bahwasanya, ya, hati kita adalah sumber dari hidup kita. Jaga hatimu saudara, berbuat baiklah. Apa yang ada di dalam hatimu, itu yang akan kamu lakukan, itu yang kamu katakan. Jangan, ya, jangan mencobai diri sendiri saudara.
Jagalah hatimu. Ingat bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kamu lakukan. Tuhan selalu memantau. Tuhan selalu melihatnya, saudara. Tuhan selalu melihatmu. Nah, hiduplah di dalam pimpinan Roh Tuhan. Jika engkau ingin hidup dipimpin oleh Tuhan, maka jagalah hatimu supaya hidupmu peka dengan pemimpin Roh Allah. Haleluya. Untuk itu saudara dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekian penyampaian firman Tuhan yang saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi siapa yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu kembali. Bapa, pimpinlah kami, jamalah kami, berkatilah kami, penuhilah kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya kami layak, supaya Engkau peka tinggal di dalam hati kami. Segala godaan setan yang ingin menghampiri kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami. Berkati pekerjaan kami, aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Lindungilah kami. Engkau murahkanlah rezeki kami. Berkatilah semua umat-umat-Mu Bapa. Pimpinlah mereka dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa menjadi seorang hamba Bapa. Bapa, inilah doa anak-Mu. Kami telah berdoa demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua.